Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Anak-anakku kelas 6 yang hebat? Kita berjumpa kembali dengan PGRI Tulungagung dalam pembelajaran Cerdas Tangkas. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 2, penemuan dan manfaatnya, pembelajaran 4. Dalam pembelajaran 4 ini, ada 2 muatan yang akan kita pelajari, yaitu muatan bahasa Indonesia dan muatan PPKN. Muatan bahasa Indonesia pada 3.2 dan 4.2. Kali ini kita akan membahas tentang kalimat efektif. Untuk menuliskan teks eksplanasi, kita harus menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat dengan unsur yang utuh dan tepat. Ciri-ciri kalimat efektif adalah memuat unsur kalimat dengan lengkap dan tepat. Jadi ada subjek, ada predikat, ada objek, keterangan. Ciri yang kedua adalah sesuai dengan ejaan dan kaidah kebahasaan yang baku. 3. Tidak menggunakan kata-kata yang bermakna sama. 4. Pemilihan diksi secara tepat. Dan yang kelima, menggunakan kata dengan tepat dan tidak berulang-ulang atau bertele-tele. Syarat kalimat efektif adalah pemilihan kata dalam penyusunan kalimat harus padu sehingga kalimat menjadi utuh. Dan yang kedua, kalimat dituliskan berdasarkan kaidah kebahasaan yang baru. Unsur-unsur kalimat efektif adalah ada subjek, ada predikat, ada objek, dan ada keterangan. Contohnya, para bapak-bapak dan ibu-ibu dimohon berdiri. Nah, kalimat tersebut merupakan kalimat tidak baku, kalimat tidak efektif. Karena apa? Karena di situ ada pengulangan kata yang bermakna sama. Para bapak-bapak. Bapak-bapak sudah menunjukkan jamak. Para juga sudah menunjukkan jamak. Sehingga satu saja yang digunakan. Boleh menggunakan para bapak dan ibu dimohon berdiri. Atau paranya yang dihilangkan. Bapak-bapak dan ibu-ibu dimohon berdiri. Jadi jangan dua-duanya digunakan. Contoh yang kedua, semua siswa-siswa masuk ke dalam kelas masing-masing. Semua siswa-siswa. Kalau semua siswa, maka itu tidak perlu siswa-siswa. Karena semua siswa itu sudah menunjukkan banyak, sudah menunjukkan semuanya. Jadi tidak perlu lagi ada pengulangan kata siswa. Masuk ke dalam. Masuk pastilah ke dalam. Tidak mungkin masuk keluar. Jadi ada 2 kata yang harus dihilangkan, yaitu kata siswa dan kata ke dalam. Sehingga kalimat tersebut akan berbunyi, semua siswa masuk kelas masing-masing. Atau semua siswa masuk ke dalam kelas. Mohon maaf, semua siswa masuk kelas masing-masing. Jadi tidak ada pengulangan kata yang bermakna sama. Nah, sekarang kita akan mencoba mengubah kalimat tidak efektif menjadi kalimat yang efektif. Kalimat nomor 1. Warga Desa Bulurejo saling bantu-membantu mengatasi bencana. Saling bantu-membantu. Tidak
boleh dua-duanya digunakan. Karena bantu-membantu itu sudah menunjukkan saling. Sehingga kalimat efektifnya akan menjadi warga desa Bulurejo saling membantu mengatasi bencana. Atau warga desa Bulurejo bantu-membantu mengatasi bencana. Jadi boleh dihilangkan kata saling atau boleh dihilangkan kata bantu. Nomor 2, seluruh mahasiswa baru dan mahasiswa lama UIN Tulungagung harus hadir. Seluruh mahasiswa itu sudah menunjukkan bahwa itu mahasiswa baru dan lama. Sehingga tidak perlu lagi ada kata-kata baru dan lama. Sehingga kalimatnya akan menjadi seluruh mahasiswa UIN Tulungagung harus hadir. 3. Dengan penemuan ini akan memberikan banyak manfaat bagi warga Tulungagung. Dengan penemuan merupakan subjek. Subjek tidak boleh ada kata sambung ataupun kata depan. Sehingga kata dengan harus dihilangkan. Kalimatnya akan menjadi penemuan ini akan memberikan banyak manfaat bagi warga Tulungagung. 4. Tulungagung memiliki berbagai macam ragam budaya yang berbeda. Berbagai macam, pilih salah satu. Berbagai macam ragam, sudah ada berbagai, sudah ada macam, pilih salah satu. Tulungagung memiliki berbagai ragam budaya yang berbeda. 5. Dalam rapat itu membahas berbagai macam cara memajukan pariwisata Tulungagung. Berbagai itu sudah menunjukkan macam, sehingga macamnya dihilangkan saja. Ya, kalimatnya akan berbunyi, dalam rapat itu membahas berbagai cara memajukan pariwisata Tulungagung. 6. Dua orang itu saling berpandang-pandangan setelah lama berpisah. Berpandang-pandangan sudah menunjukkan saling, sehingga tidak perlu lagi ada kata saling. Sehingga kalimatnya bisa menjadi dua orang itu saling berpandangan setelah lama berpisah. Atau kemungkinan yang kedua, dua orang itu berpandang-pandangan setelah lama berpisah. Jadi kata salingnya dihilangkan. 7. Ayah selalu menyuruhku belajar giat agar supaya tercapai cita-citaku. Agar supaya, pilih salah satu. Jangan dua-duanya digunakan. Ayah selalu menyuruhku belajar giat agar tercapai cita-citaku. Atau ayah selalu menyuruhku belajar giat supaya tercapai cita-citaku. 8. Pemandangan di puncak Gunung Wilis itu amat sangat indah sekali. Sudah ada amat, ada sangat, ada sekali. Itu merupakan penyangatan yang berulang-ulang. Pilih satu saja. Pemandangan di puncak Gunung Wilis itu sangat indah. Jadi hilangkan amat dan sekali. Atau pemandangan di puncak Gunung Wilis itu indah sekali. Hilangkan kata amat dan kata sangat. 9. Dua motor itu saling bertabrakan di jalan raya. Bertabrakan sudah menunjukkan kata saling, sehingga tidak perlu lagi ada kata saling. Dua motor itu bertabrakan di jalan raya. 10. Sesampai di bandara, pesawat itu mulai turun ke bawah. Kalau turun sudah pasti ke bawah, sehingga kita perlu menghilangkan kata ke bawah. Sesampai di bandara, pesawat itu mulai turun. Nah, kalian bisa mencoba membuat kalimat-kalimat yang tidak efektif yang lain dan mengubahnya menjadi kalimat efektif. Selanjutnya akan kita bahas ayo berlatih.
Ayo mengerjakan soal-soal berikut ini dengan benar. Berikut ini merupakan unsur kalimat efektif, kecuali A. Judul, B. Subjek, C. Predikat, D. Objek. Yang betul adalah A. Judul. 2. Agar kalimat menjadi utuh dan tidak sumbang, penyusunan kalimat haruslah padu. Nah, sebelum menjawab kalimat nomor 3 sampai kalimat nomor 5, silahkan dibaca teks satu paragraf yang ada di buku kalian. Tradisi kebiasaan megengan ini menjadi menarik untuk diteliti. Di zaman era modern sekarang ini, ketika perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan semakin maju, upacara atau tradisi megengan masih dipegang teguh dan masih tetap berlangsung di Tulungagung. Megengan adalah selamatan yang dilakukan di bulan Sa'ban hingga menjelang Ramadan. Hampir semua orang-orang melakukan megengan, sehingga makanan akan berlimpah ruah tak habis dimakan. Hal ini menyebabkan pemborosan dan kesia-siaan. Ayo kita jawab soal nomor 3. Tradisi yang biasa dilakukan oleh masyarakat Tulungagung menjelang Ramadan adalah megengan. 4. Akibat negatif megengan adalah menyebabkan pemborosan. 5. Tuliskan 3 kata dalam teks tersebut yang menyebabkan kalimat dalam teks tersebut menjadi tidak efektif. Ayo kita teliti kata apa saja yang membuat kalimat tersebut tidak efektif. 1. Ada kata tradisi, ada kata kebiasaan. Pilih satu saja, karena tradisi itu artinya kebiasaan. Jadi pilih satu, tradisi megengan atau kebiasaan megengan. Jadi jangan dua-duanya kita gunakan. Terus yang kedua, ada kata di zaman era modern. Era itu artinya juga zaman. Jadi gunakan salah satu saja. Di zaman modern sekarang ini atau di era modern sekarang ini, pilih salah satu. Yang ketiga, ada semua orang-orang. Nah, kalau semua itu sudah menunjukkan banyak orang, sehingga tidak perlu lagi ada pengulangan kata orang. Sehingga hampir semua orang melakukan megengan. Nah, demikian tadi pembahasan Ayo Berlatih untuk muatan bahasa Indonesia. Selanjutnya muatan PPKN KD 3.2 dan 4.2. Kita akan belajar memahami tentang kewajiban kita untuk berdisiplin. Disiplin itu kewajiban. Disiplin adalah rasa taat dan patuh terhadap nilai yang dipercaya dan menjadi tanggung jawabnya. Disiplin bisa juga dikatakan patuh terhadap peraturan atau tunduk pada pengawasan. Disiplin merupakan sikap tepat janji, sehingga orang menjadi percaya. Disiplin pada diri sendiri meliputi beberapa hal, antara lain disiplin dalam menggunakan waktu, disiplin dalam beribadah, disiplin dalam menaati aturan, dan disiplin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Disiplin dalam menggunakan waktu bisa kita terapkan dengan cara tidak bangun terlambat, tidak terlambat datang ke sekolah, tidak terlambat mengumpulkan tugas, tidak terlambat pulang ke sekolah, dan lain-lain. Tidak berdisiplin berarti tidak melaksanakan kewajiban sebagai pelajar.
Selain memiliki manfaat, disiplin juga membawa dampak bagi diri sendiri atau bagi orang lain. Manfaat disiplin terhadap diri sendiri adalah akan tumbuh sikap kepekaan pada orang lain, kepedulian pada orang lain, kemandirian, dan menumbuhkan rasa percaya diri. Manfaat disiplin bagi orang lain adalah menumbuhkan ketenangan, keakraban, dan kepercayaan. Sedangkan manfaat disiplin bagi lingkungan adalah menimbulkan keteraturan dan kenyamanan. Setiap siswa sudah seharusnya disiplin. Dampak ketidakdisiplinan akan dirasakan oleh diri sendiri dan orang lain. Dampak tidak disiplin bagi diri sendiri adalah akan merasa tidak tenang, tidak nyaman, dan kemungkinan juga dijauhi oleh teman. Dampak ketidakdisiplinan bagi orang lain adalah mengganggu kenyamanan dan ketenangan orang lain. Juga menyita waktu orang lain. Karena apa? Karena harus menunggu orang yang tidak disiplin menyelesaikan tugas. Jadi ketidakdisiplinan akan mengganggu hak orang lain. Nah, ayo menuliskan contoh disiplin di rumah, di sekolah, dan di masyarakat, serta dampaknya. Contoh di rumah. Contoh disiplin di rumah adalah bangun tepat waktu, atau istilahnya tidak bangun terlambat, atau istilahnya lagi tidak bangkong. Bisa berangkat sekolah dengan tepat atau tidak terlambat ke sekolah. Nah, kalian bisa menuliskan sendiri contohnya baik di rumah, di sekolah, di masyarakat, maupun di jalan raya. Dan apa dampaknya? Bisa? Selamat mencoba. Selanjutnya kita akan membahas ayo berlatih. Ayo mengerjakan soal-soal berikut ini dengan benar. Soal nomor 1. Berikut ini merupakan kewajiban di sekolah, kecuali A. Menghormati guru, B. Menjaga adik, C. Mengerjakan tugas, D. Melaksanakan piket kelas. Jawaban yang betul adalah menjaga adik. Karena menjaga adik merupakan kewajiban di rumah, bukan di sekolah. Soal yang nomor 2. Jika kamu tidak disiplin di rumah, yang kamu rugikan adalah orang tua dan saudara. 3. Jika semua anggota masyarakat disiplin, hidup akan nyaman dan teratur. 4. Ketidakdisiplinan seseorang akan mengganggu titik-titik orang lain, mengganggu hak orang lain. 5. Jelaskan akibat ketidakdisiplinan di jalan raya. Jadi kalau di jalan raya tidak disiplin, akibatnya adalah akan membahayakan diri sendiri. Bisa juga menimbulkan kecelakaan yang membahayakan diri sendiri ataupun orang lain. Nah, demikian tadi pembahasan tema 3, subtema 2, pembelajaran 4. Semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa kita tetap semangat dan berdisiplin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.